GKJ Klaten. Akan saya bacakan Warta Gereja Minggu 16 Juli 2023. 1. Sidang terbuka. Sidang terbuka akan dilaksanakan besok pada hari Rabu 26 Juli 2023 pukul 17 WIB di Aula Wisma Pengharapan. 2. Pelayanan khotbah. Diberitahukan kepada segenap jemaat GKJ Klaten bahwa setiap minggu kelima ibadah pembawa firman oleh jemaat non-majelis. Mohon perhatiannya. 3. Paduan suara Yedutun. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKJ Klaten, baik remaja, pemuda, dan dewasa, untuk mendaftarkan diri bergabung dalam paduan suara Yedutun GKJ Klaten. Adapun pendaftaran bisa melalui WA. Blok 1 dengan Ibu Heni Daniel, Blok 2 dengan Ibu Tri Retno Listianti, Blok 3 dengan Ibu Tri Indriani, Blok 4 dengan Ibu Yeti Sudiati, dan Blok 5 dengan Ibu Eni Yonini. Untuk nomor WA masing-masing bisa dilihat di Warta Jemaat. 4. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan rutin akan dilaksanakan besok Minggu 23 Juli 2023 pukul 10 sampai 12 WIB di Aula Wisma Pengharapan. 5. Berita duka. Telah dipanggil Bapa di surga, Ibu Mujani Lestari, warga Blok 1, pada hari Minggu 9 Juli 2023. Majelis beserta jemaat GKJ Klaten turut berduka cita. 6. Persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 9 Juli 2023, total Rp4.640.500. 2. Persembahan pembangunan bareng. Kantong biru Rp597.000. Persembahan perjamuan kudus Klaten 1 Rp2.353.000. Klaten 2 Rp896.000. Persembahan ibadah remaja Rp40.000. Persembahan bulanan Rp5.845.000. Persembahan perpuluhan Rp45.000. Persembahan istimewa dari NN Blok 5 Rp100.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah Minggu 9 Juli 2023 total 417 orang. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat dan web gkjklaten.org. Yang memimpin ibadah saat ini Diaken Sunandar, menggunakan liturgi Minggu Biasa ke-11. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita awali kebaktian Minggu pagi ini dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 13, bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah
Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memasuki votum dan salam. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan lagu yang diambil dari Kidung Jemaat 10, bait pertama dan yang ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pengakuan dosa. Bersama-sama kita akan mendengarkan hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita menyadari bahwa kita belum dapat melakukan hukum kasih tersebut dengan baik. Untuk itu, maka mari kita bersama-sama menyesali dosa kita dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 3. Ku diberi belas kasihan. Tadi ku
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus telah tetapkan berita dan hukum kasih ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sering tidak dapat melaksanakan hukum ini dengan sebaik-baiknya, namun Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap berkenan mendampingi di dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri, kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 26 yang demikian firman-Nya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Serta petunjuk hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang demikian firman-Nya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setelah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan, mari kita menyatakan kesanggupan dengan memujikan Kidung Jemaat 389 bait 1 dan 3. Besarlah kasih Bapakku. Baiklah Bapak Ibu, kita memasuki doa syukur, syafaat dan pelayanan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Perkenankanlah ya Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini, kami bertelu di hadapan-Mu bersama dengan warga-Mu di GKJ Klaten, menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala dosa-dosa kami ya Tuhan, terimalah kami ya Tuhan. Oh Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar kepada kehidupan kami boleh berucap syukur ya Tuhan. Tuhan, di dalam kehidupan kami, Tuhan telah berkahi begitu besar berkah-berkah yang kami terima Tuhan. Berkat kesehatan, berkat ekonomi kami, rezeki kami, Engkau telah berikan semuanya kepada kami Tuhan. Sehingga kami mampu untuk melaksanakan kehidupan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, terlebih berkat pertolongan, pendampingan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berucap syukur ya Tuhan karena Engkau selalu mengasihi di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk membawa doa-doa kami. Kami ingati bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini sedang giat-giatnya untuk membangun relasi-relasi dengan bangsa-bangsa lain Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkatilah para pimpinan-pimpinan kami, para anggota DPR, menteri-menteri, sampai ke jajaran paling bawah Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami agar apa yang menjadi keputusan
yang diambil hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Biarlah keputusan yang diambil akan dapat menyejahterakan kami sebagai warga Indonesia. Biarlah kami dapat hidup di bangsa ini dengan tentram ya Tuhan. Tuhan yang ada di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga mengingati akan gereja kami ya Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu yang ada di sini Tuhan, Bapak Pendeta beserta keluarga, Bapak-bapak majelis beserta keluarga, para panitia gerejawi, aktivis-aktivis gerejawi Tuhan, berkatilah semuanya Tuhan, berikanlah roh kepandaian buat mereka semua, biarlah mereka semua yang menjadi pemimpin-pemimpin kami di gereja ini Tuhan, lebih bijaksana lagi Tuhan di dalam mengambil keputusan ya Tuhan. Biarlah kami bisa hidup bergereja di gereja-Mu ini Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan yang ada di surga, kami ingati akan keluarga kami, anak-anak kami yang telah Engkau titipkan kepada kami Tuhan. Baik anak-anak kami yang masih belajar dari tataran paling bawah sampai perguruan tinggi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di tahun ajaran baru ini Tuhan, kami serahkan anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami dapat bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, jikalau ada anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mencari jodoh, sertai ya Tuhan. Ikutlah campur tangan di dalam anak-anak kami Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini dapat mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, pekerjaan yang telah Engkau berikan kepada kami semua Tuhan, ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Untuk itu lestarikan pekerjaan kami ya Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan ini kami dapat mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan keluarga kami ini Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan yang ada di surga, kami ingati, kami memiliki banyak orang tua yang semakin lama semakin umur ya Tuhan. Kami serahkan orang tua kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Badan dan raga yang semakin tidak nyaman, ada keluhan sakit, Engkau sendiri yang sertai orang tua kami Tuhan. Biarlah orang tua kami ini dapat lebih mantap mengikut jalan-Mu ya Tuhan. Biarlah orang tua kami ini dapat lebih tegar, yang orang tua kami ini biarlah lebih mantap untuk mengikut jalan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua orang tua kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan yang ada di surga, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Buka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman yang akan kami terima Tuhan. Biarlah firman ini dapat kami tanam di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami untuk dapat belajar menghayati apa yang menjadi perintah-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, semua doa ini kami bungkus hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 34 yang demikian firman-Nya. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung.
Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah segenap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan tanggapan diambilkan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai 112 yang demikian. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir." Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 11. "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging,
supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah Bapak Ibu, Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Yang demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya,
Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Sehat semua hari ini? Puji Tuhan. Ya, kami lihat dari atas mimbar ini Bapak Ibu semua pada cerah semua, ceria semua. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang sedih, bahagia semua. Amin Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan yang diberi judul Keinginan Roh versus Keinginan Daging. Bapak Ibu yang terkasih, judul pada pagi hari ini adalah satu pilihan Bapak Ibu. Keinginan roh versus keinginan daging. Tentunya dalam pilihan ini pasti Bapak Ibu yang ada di sini semua memilih keinginan roh ya Bapak Ibu. Nah, amin, sama seperti saya juga memilih keinginan roh. Pasti yang kita menangan, kita harapkan di dalam diri kita bahwa kemenangan roh lah yang akan ada pada diri kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Injil Matius yang telah kita dengarkan tadi, ini adalah suatu perumpamaan. Namun yang jadi pertanyaan buat kita, mengapa Tuhan sendiri di dalam ajarannya banyak menggunakan perumpamaan? Dengan kata lain, mengapa jalan Tuhan ini dikabarkan secara tersamarkan? Di mana perumpamaan ini bagi orang yang istilahnya kurang pandai, kurang berpengalaman, ini sulit sekali untuk menjabarkannya Bapak Ibu. Jadi mengapa Tuhan Yesus ini banyak menggunakan perumpamaan di dalam mengajarkan ajarannya? Ini dimaksudkan bahwa Tuhan ini ingin menggenapi apa yang telah dinubuatkan nabi-nabi sebelumnya. Kalau kita tengok di dalam kitab suci pada Perjanjian Lama, di kitab Hosea pasal 12 ayat 11, yang demikian firman Tuhan. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bapak Ibu yang terkasih, memang banyak sekali pengajaran-pengajaran Tuhan ini dalam bentuk-bentuk perumpamaan. Ini sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan pada pagi hari ini kita akan sedikit mempelajari dari Injil Matius pasal 13 ini mengenai perumpamaan penabur. Di mana perumpamaan penabur ini adalah intisari dari perumpamaan ajaran Tuhan Yesus yang lainnya. Mengapa saya dapat menyebutkan bahwa perumpamaan ini adalah intisari dari perumpamaan ajaran Tuhan Yesus? Karena jelas di sini adalah kita tahu semua tentang penabur ini. Siapa di antara yang ada di sini belum tahu apa istilahnya kalau bahasa Jawa jlentreane. Oh penabur, siapa yang menabur? Siapa yang akan menuai? Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Injil Matius ini penabur adalah Tuhan sendiri. Dan benih yang akan ditabur adalah firman Tuhan sendiri. Dan tanah yang akan ditaburi benih ini adalah hati kita, hati manusia. Makanya di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus dengan jelas di dalam Injil Matius ayatnya yang 9, di sini dikatakan bahwa siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu yang terkasih, di antara Bapak Ibu semua yang ada di sini, siapa yang tidak memiliki telinga? Termasuk saya juga memiliki telinga Bapak Ibu. Namun ajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan yang ada di sini, kita diharapkan, Tuhan Yesus mengharapkan menggunakan telinga kita untuk mendengar apa yang diberikan Tuhan, diberitakan Tuhan lewat telinga kita. Dan pada dasarnya Tuhan Yesus menghendaki kita berada pada tanah yang subur. Dan tanah yang akan menerima benih ini ada 3 tipe Bapak Ibu. Namun Tuhan mengharapkan kita berada di tipe yang paling baik, yaitu tipe yang keempat, tanah yang subur tadi. Di mana untuk tanah yang pertama adalah tanah yang keras.
Sehingga benih yang ditaburkan ini tidak bisa masuk ke dalam tanah. Dan datanglah si jahat dan mengambil apa yang ditabur. Ini adalah sifat atau tipe manusia dengan tipe yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Ini menggambarkan bahwa orang ini benar-benar tidak percaya pada Tuhan. Benar-benar orang ini menolak akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi pemberitaan firman Tuhan ini bagi semua orang, termasuk kita orang percaya, termasuk orang yang tidak percaya ini akan menerima firman Tuhan. Terus sebagai tipe yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Di sini diterangkan bahwa tanah ini tipis sekali Bapak Ibu. Jikalau benih itu ditabur di tanah yang tipis akan segera tumbuh. Namun ada batu-batu di bawahnya. Akar pun tidak bisa menancap lebih dalam lagi Bapak Ibu. Sehingga benih yang ditabur yang sudah bertumbuh ini akan sia-sia, mati. Karena ada istilahnya ada gangguan dari luar yaitu terik matahari. Ini tipe yang kedua. Dan tipe yang kedua ini adalah orang yang sudah percaya pada Tuhan. Seperti kita saat ini. Kita saat ini percaya pada Tuhan, datang ke gereja kepada Tuhan. Namun ini adalah suatu perumpamaan Tuhan yang paling mengasihkan untuk kita semua. Perumpamaan ini adalah sebagai istilahnya sindiran buat kita. Jadi perumpamaan itu dihadirkan itu satu, Tuhan itu menghendaki adanya nubuat yang digenapi. Yang kedua bentuknya sindiran. Sindiran buat siapa? Buat kita semua Bapak Ibu. Sampai di mana tipe hati kita? Apakah tipe yang pertama yang tidak mengenal Tuhan? Tidak ya Bapak Ibu. Apakah tipe yang kedua? Kita sudah mengenal Tuhan. Namun seperti benih tadi tidak bisa menancap lebih dalam karena banyak bebatuan. Ini merupakan sindiran yang halus buat kita. Terus yang ketiga, tanah yang penuh dengan semak berduri Bapak Ibu. Di mana benih yang ditabur di tanah yang subur, yang penuh dengan unsur-unsur hara mungkin. Namun di situ juga ada benih-benih yang lain. Ini tipe yang ketiga. Tipe ini pun juga sama seperti kita. Kita percaya pada Tuhan. Tipe yang ketiga ini sama. Dia sering ke gereja. Sama dengan kita. Kita setiap minggu datang ke gereja. Namun di dalam perumpamaan ini menjadikan sindiran buat kita. Sampai di mana hati kita? Apakah kita seperti tipe yang kedua? Apakah kita seperti tipe yang ketiga? Yang menerima Tuhan, menerima firman Tuhan dengan istilahnya sambil lalu katakanlah. Kadang-kala ada yang sambil main HP, kadang-kala istilahnya dengan ngantuk. Ini tipe yang ketiga Bapak Ibu. Ketika benih ini tumbuh berbarengan dengan duri-duri, semak-semak tadi, akhirnya terhimpit oleh semak-semak dan akhirnya mati. Sehingga sukacita yang diinginkan tidak tercapai. Ini tipe yang kedua. Jadi orang percaya yang menerima firman Tuhan tapi tidak menanamnya di dalam hati kita. Di dalam hati yang paling dalam. Sedang untuk tipe yang keempat, ketiga Bapak Ibu, ini seperti tanah yang subur, yang digarap, yang batu-batunya dihilangkan, yang istilahnya ada semak-semak berduri dihilangkan. Inilah tipe yang ketiga, tipe yang diingini Tuhan. Jadi jikalau kita mendapatkan firman, diharapkan Tuhan kita dapat menerima firman, benih-benih firman ini dengan baik di dalam hati kita. Kita tanam di dalam hati kita jabarkan di dalam kehidupan kita berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ini pun juga sindiran buat kita Bapak Ibu. Sudahkah kita menjadi tanah yang keempat ini tadi Bapak Ibu? Sudahkah kita dapat menerima benih firman Tuhan ini dengan sebaik-baiknya di dalam hati kita? Silakan Bapak Ibu untuk memilih tipe mana yang sudah Bapak Ibu capai pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, keinginan roh versus keinginan daging. Seperti yang saya utarakan di depan adalah ini merupakan suatu pilihan.
Dan di sini ada satu cerita fiktif yang mana kita akan mendengarkan semua. Ini ada seorang pria tua yang kaya raya, tapi merasa badannya tidak enak Bapak Ibu, ada gangguan tentang kesehatannya. Dan memutuskan untuk memanggil dokter yang terkenal. Karena kekayaannya dia memanggil dokter yang terkenal. Orang tua ini hanya bisa berbaring lemah di kasur. Lalu dokter yang diundang datang. Kemudian dokter itu berbagi pemeriksaan dengan prosedur yang dijalani yang untuk menemukan metode untuk perawatan bapak yang sakit ini. Setelah menganalisa hasil pemeriksaan, dokter ini menyampaikan beberapa saran terkait dengan gaya hidup yang salah oleh bapak tadi. Dokter tadi menyarankan untuk mengurangi mengkonsumsi daging merah. Bapak tadi langsung bertanya kepada dokter, "Dokter, lalu apa yang bisa saya makan? Saya sangat menyukai daging, apalagi daging kambing." Dokter itu menjawab dengan bijak Bapak Ibu, Bapak masih boleh memakan daging, asal daging yang ada di air. Jadi contohnya kayak ikan, kayak yang hidup di air. Tapi jangan lupa Bapak juga harus berusaha untuk berolahraga. Maka setelah pemeriksaan selesai pulanglah dokter itu dan sebulan kemudian dia janji akan datang. Bapak Ibu yang terkasih, setelah dokter tadi datang, dokter tadi tidak menjumpai bapak yang tua kaya raya tadi Bapak Ibu di kamarnya. Namun ada seorang pembantu yang ngomong kepada dokternya, "Pak dokter, bapak sedang di kolam renang." Senang enggak Bapak Ibu dokter pada saat itu? Pasti senang Bapak dokter itu pasti senang mendengar bapaknya baru olahraga di kolam renang. Ini berarti memperhatikan sarannya Pak dokter juga harus berolahraga. Namun yang menjadi keganjalan dokter itu, di dalam berenang bapak tadi bersama seekor kambing Bapak Ibu. Dia bersama anak kambing yang kecil diajari berenang. Bapak itu mengajari renang kambing. Dokter itu kaget dan bertanya kepada pembantunya, "Loh, mengapa kambingnya diajari renang?" Itu saran Bapak Ibu. Itu saran Bapak dokter itu. Dia boleh makan daging yang hidup di air. Makanya dia mengajari kambing itu untuk berenang Bapak Ibu. Lucu enggak? Boleh tertawa. Nah inilah Bapak Ibu yang namanya manusia. Seringkali kita menjumpai manusia itu seperti itu. Bacaan tersebut menunjukkan bagaimana orang itu berkelit tentang larangan-larangan Bapak Ibu. Alih-alih berusaha pada hal-hal yang menjadi kesukaannya, tidak dilaksanakan. Dan untuk menjalani proses menjadi lebih baik, manusia merasa lebih mudah mencari cara untuk tetap memenuhi hawa nafsunya. Ini manusia Bapak Ibu. Dan di dalam bacaan yang telah kita dengarkan tadi, menunjukkan bagaimana Esau yang terkenal dengan kegagahan tubuh dan kemampuan berburunya ternyata lemah ketika berhadapan dengan makanan merah yang dimasak oleh adiknya. Demi semangkuk makanan yang sederhana yang mungkin hanya bisa mengenyangkan perut untuk sementara, ia rela menukar dengan hak kesulungannya Bapak Ibu. Padahal hak kesulungannya mengandung banyak arti, banyak makna. Terkait dengan berkat, ini hak kesulungannya ini sangat berharga dalam bentuk materinya, kuasa dan sebagainya. Esau kalah oleh keinginannya sendiri. Ia gagal merawat apa yang seharusnya menjadi miliknya yang utama. Pemazmur menyadari bahwa kehidupan adalah sebuah perjuangan.
Apalagi kehidupan beriman juga menjadi salah satu medan laga perjuangan untuk mempertahankan iman kepada Tuhan. Maka pemazmur membangun pemahaman dalam dirinya bahwa cara untuk hidup bertahan dalam perjuangan ini adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Manusia yang penuh dengan kelemahan akan beroleh kekuatan jika bersedia dan berolah iman dan berolah firman kepada bersama Tuhan. Hasil dari olah diri itulah yang kemudian digambarkan oleh perumpamaan Yesus sebagai tanah yang subur. Yaitu tanah yang bersedia untuk ditempatkan dan diolah sehingga memiliki kualitas yang baik. Tanah yang baik tidak mau kalah terhadap serangan hal-hal yang dari luar yang memberikan dampak buruk buat dirinya seperti burung, bebatuan, dan semak berduri. Tanah yang baik ini yang didapat dari olah dari bersama Tuhan, yang akan mengeluarkan hasil yang baik pula. Maka perlulah orang beriman memiliki kesadaran yang benar, yakni bahwa kehidupan sebagai anak-anak Tuhan merupakan kehidupan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Paulus dalam suratnya kepada orang beriman di Roma mengajarkan bahwa kehidupan orang beriman bukan lagi kehidupan yang tunduk pada keinginan dan godaan dunia. Namun dalam ketundukannya kepada Tuhan yang membawa kepada kebaikan. Memang godaan dan tawaran hal-hal duniawi masih akan selalu mewarnai kehidupan kita. Selama kita hidup pun berbagai cara untuk mendapatkan hal-hal tersebut juga dirasakan mudah. Bahkan kadang tersamarkan sehingga seolah tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kesadaran tentang kehidupan anak-anak Tuhan ini sudah terbangun dalam pikiran kita. Maka kita tidak lagi mencoba dan mencuri-curi kesempatan apalagi sampai mengelabui Tuhan. Kalau kita sampai mengelabui Tuhan, wah ini bahaya sekali Bapak Ibu. Di dalam kita mengarungi kehidupan ini, juga kita banyak mengenal yang namanya hukum tabur tuai. Bapak Ibu sudah tahu hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai ini dianut sebagian besar manusia yang ada di bumi ini. Bukan hanya dianut oleh kita saja orang Kristen. Orang lain pun juga menganut hukum tabur tuai. Contohnya orang yang memiliki keyakinan di lain dengan kita. Hukum tabur tuai ini digambarkan dengan reinkarnasi. Jadi manusia hidup itu besok akan berreinkarnasi, akan menjelma lagi menjadi manusia baru. Makanya di dalam berreinkarnasi ini, masyarakat ini akan berusaha berbuat yang lebih baik, berbuat yang baik untuk dapat berreinkarnasi menjadi manusia ciptaan baru yang lebih baik lagi. Ini keyakinan di luar kita. Dan ada lagi keyakinan di luar kita yang istilahnya menggambarkan di dalam kehidupannya itu berlomba-lomba untuk mencari kehidupan, untuk mencari hal-hal yang baik, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini kata lain fastabikul khairat. Ini kalau di keyakinan lain. Di mana dia akan berusaha beramal dan beramal yang lebih baik untuk mendapatkan imbalan di besok, di akhirat. Dia akan mendapatkan imbalan kebaikan pura. Sama seperti kita Bapak Ibu, kita umat Tuhan, kita orang Kristen. Namun yang menjadikan perbedaan di antara kita sebagai ciptaan Tuhan, itu orang Kristen itu berbuat baik itu karena apa Bapak Ibu? Karena anugerah Tuhan. Karena kita sudah mendapat anugerah Tuhan. Makanya kita harus berbuat baik Bapak Ibu. Kita sudah mendapat keselamatan. Hukumnya wajib kita memberikan keselamatan kepada orang lain. Amin Bapak Ibu. Kita sudah mendapat anugerah pengampunan. Hukumnya wajib kita mengampuni orang lain Bapak Ibu. Inilah lain dari orang-orang lain yang membedakan kita. Kita sudah mendapatkan anugerah. Anugerah dari Tuhan sendiri yaitu berbentuk keselamatan.
Kita sudah diberikan janji oleh Tuhan bahwa kita akan diselamatkan kalau kita percaya pada Tuhan. Tinggal kita Bapak Ibu, kita memilih tipe tanah yang mana. Apakah kita akan menanam janji-janji Tuhan kita di dalam hati kita dengan baik-baik? Apakah kita akan berusaha untuk menjaga benih yang diberikan kepada Tuhan, anugerah yang diberikan kepada Tuhan ini dengan baik-baik di dalam hidup kita? Ini suatu pilihan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Galatia 6 ayat 8 merangkum prinsip-prinsip tentang tabur tuai Bapak Ibu. Kepada setiap orang yang jikalau bersikap egois, sombong, tidak adil, fasik, dan hanya mengandalkan dirinya sendiri, manusia ini masih dalam hidup kedagingan Bapak Ibu. Tapi lain, kalau di dalam kehidupannya manusia itu bersifat tanpa pamrih, murah hati, ramah, dan hanya mengandalkan pemeliharaan Tuhan, ini adalah hidup di dalam roh. Selamat memilih, semoga pertandingan Anda memenangkan hidup di dalam roh. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita masuki saat teduh. Tuhan Allah yang Maha Baik, inilah saya. Selidikilah saya ya Tuhan. Di manakah posisi saya ya Tuhan? Oh Tuhan, kami rindu akan uluran tangan-Mu. Kami rindu akan campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk itu sertai kami Tuhan. Wujudkan kami untuk menjaga hati kami agar tetap subur, agar tetap selamat seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu setia kepada-Mu. Ajarkan kami untuk memelihara firman-firman yang telah kami terima ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Dan ampunkanlah jikalau pada saat-saat kemarin kami kurang bersungguh-sungguh mengikut Engkau ya Tuhan. Kami kurang memperhatikan apa yang menjadi petunjuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah mulai saat ini kami boleh berubah. Biarlah mulai saat ini kami boleh mencamkan di dalam hati kami, lewat telinga kami. Karena kami memiliki telinga untuk mendengar ya Tuhan. Maka untuk itu Tuhan hadir jamah di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus permohonan ini kami panjatkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Dan marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 yang demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita kumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 335 bait pertama sampai berakhirnya kantong beredar. Manusia yang meluku. Tuhan
Marilah kita berdoa dan nanti dilanjut doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu di dalam doa. Pagi ini kami beroleh firman yang begitu indah yang diberikan oleh Bapak Sunandar. Semoga firman ini benar-benar tertanam di dalam sanubari kami yang terdalam, dan sekaligus kami bisa melaksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, di tengah-tengah ibadah ini kami berkesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan terima, Tuhan suci kuduskan agar persembahan ini bermanfaat untuk kebesaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini, terlebih untuk GKJ Klaten. Selanjutnya ya Bapak, kami hendak meninggalkan gereja ini untuk pulang menuju rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun kami hingga selamat sampai tujuan, bertemu dengan sanak famili dengan penuh kedamaian dan sukacita. Demikian ya Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini kami unjukkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tanggapi nyanyian pengutusan. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 436, bait pertama dan kedua. Lawanlah godaan. Nafsu
Arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.